Halo Sobat Kicau, ketemu lagi. Kali ini kita mau ngebahas eh, jalak suren, jinakin jalak suren. Jadi ya sebenarnya ini suren burung yang gampang jinak, gampang adaptasi di lingkungan manusia. Tapi kadang-kadang ya karena kita nggak tahu cara biar si ini burung tetap jinak, yang ada malah burung malah geradak, malah giras gitu. Nah, banyak faktor yang bikin sini burung tuh giras. Yang pertama, jadi kurang diajak interaksi. Maksudnya, nah dibuat kayak gini. Kurang diajak interaksi. Terus yang kedua, bisa juga karena lingkungan sekitar suren ini nggak nyaman. Misalkan ada sesuatu benda atau apa yang bikin dia takut. Nah, yang selanjutnya tuh jarang ditaruh di tempat ramai, jarang ditaruh tempat keramaian. Jadi ya ditaruh cuma tempat sepi, tiba-tiba teman-teman taruh di tempat ramai, yang ada burung jadi takut, panik sama lingkungan baru yang ramai. Nah, terus ini burung juga bisa jinak tuh ini burung tuh bisa giras tuh kalau salah perawatan juga bisa, karena kita semprot jadi ini burung takut sama pemiliknya. Terus juga bisa karena perjalanan jauh, jadi misalkan teman-teman beli burung ini tuh dari luar kota nah, sampai ke sini burung jarang dibawa jauh kayak gitu, jadi takut, panik. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Nah, terus ada lagi penyebab sini burung tuh bisa giras, yaitu burung pas diganti kandang baru. Nah, itu butuh penyesuaian dulu. Nah, biasanya kalau ganti kandang baru tuh ada beberapa suren tuh yang nggak langsung jinak, jadi ada yang panik dulu. Nah, burung-burung kayak gitu biasanya butuh adaptasi. Nah, untuk perawatan biar si ini burung ini mau jinak kayak gitu ya, teman-teman tuh yang pertama yang harus teman-teman lakuin biar si ini burung tuh jinak proses mandi dan jemur. Kalau buat suren itu penting. Nah, mandi untuk suren tuh manfaatnya banyak banget. Jadi mandi ini buat si suren, yang pertama ya buat menjinakin si burung ini sendiri. Terus yang kedua, bikin si burung ini bisa lebih gacor. Yang ketiga, mengobati stres. Dan yang keempat, yang merawat bulunya itu tetap rapih. Nah, kalau burung sering teman-teman mandiin, itu burung jadi lebih rileks, jadi nggak panik gitu. Nah, untuk mandi saya saranin teman-teman pakai cepuk pakan ayam yang lonjong lumayan besar, pakai itu, atau mandi keramba kalau emang burungnya mau. Dan saran saya untuk suren jangan dimandiin semprot, karena ada beberapa suren tuh yang nggak mau kalau di mandiin semprot, jadi malah bikin burung ini takut. Nah, untuk hariannya biar si ini burung nggak mandi terus, biasanya kan kalau dikasih cepuk minum yang agak besar kayak gitu pasti dibuat mandi. Nah, kalau saya biasanya pakai ini cepuk tabung untuk lambat, jadi si ini burung ini nggak mandi kalau siang, jadi nggak ngotorin kandang. Jadi
untuk mandinya tuh emang bener-bener terjadwal, jadi pagi sama sore. Nah, terus kalau teman-teman udah ngelakuin proses mandinya, bisa teman-teman jemur. Kalau saya sih biasanya 2 jam dari jam setengah 9 sampai jam 10 atau jam setengah 11, tapi ini dilihat waktunya. Kalau emang sekiranya panasnya terik banget, ya 1,5 jam cukup. Jadi dari setengah 9 itu sampai jam 10 udah cukup. Tapi kalau misalkan cuacanya agak mendung, ya maksudnya panas atau ntar mendung ntar panas, nah itu bisa diperpanjang. Nah selanjutnya, kalau burung udah melewati proses mandi dan jemur, nah teman-teman bisa ini burung nih taruh di lantai, taruh tempat rame. Jadi biar ngelatih ini burung untuk lebih jinak, bisa lebih jinak sama ngelatih mentalnya juga. Nah kalau pas ditaruh di bawah, yang teman-teman perlu perhatikan ya, hati-hati ada predator, misalkan tikus, kucing ataupun semut. Itu ya yang bahaya sih sebenarnya. Semuanya sih bahaya, tapi yang kadang nih yang nggak kelihatan tuh semut tuh, hati-hati sama semut. Jadi semut-semut merah. Nah jadi sering-sering, kalau saya hariannya tuh sering-sering saya taruh bawah. Jadi pagi sama sore itu saya taruh bawah, jadi buat ngelatih mental sama jinakin. Gimana? Nah ini karena emang sering saya taruh bawah, jadi burung tuh nggak takut, nggak panik. Jadi kalau mau burung giras jadi jinak, ya sering-sering taruh bawah, taruh tempat rame deh, ya taruh tempat lalu lalang orang gitu. Nah, setiap hari aja taruh pagi sore. Ntar lama-lama perlahan tuh si burung tuh bisa jinak, ntar mentalnya juga bagus. Ini tadinya juga nggak namanya giras, tapi karena saya lakuin terus jadi kayak gini mau. Lihat sendiri. Nah proses selanjutnya itu masuk ke tahap terapi lapar. Jadi terapi lapar nih, teman-teman cabut purnya, pur burung, jadi sisa cuma minum doang di kandang. Jadi kalau terapi lapar nih biasanya saya 1 sampai 2 jam. Jadi burung tanpa makan pur, tanpa saya kasih pur di kandang. Jadi nanti kalau sudah 1 sampai 2 jam pur dicabut, nah sebelum pur dimasukin, teman-teman bisa mainin dulu, diajak interaksi. Si burungnya diajak interaksi. Jadi sediain jangkrik nih, saya ada jangkrik. Nah biasanya saya buat main, saya turunin burung biar mau nyamperin. Tapi kalau mau ngasih jangkrik jangan langsung kasih jangkrik, jadi dimainin kayak gini dulu teman-teman. Jadi biar sini burung nih paham kalau kita tuh nggak niat untuk ngelukain dia atau bikin dia ancam. Jadi saya biasanya saya mainin dulu. Nah kalau mentalnya udah bagus ya saya masukin tangan. Nah, kalau mau jinak sering-sering diajak interaksi kayak yang saya bilang tadi. Jadi ya kasih pakannya, ya dimainin dulu pakai jangkrik. Ntar kalau udah
teman-teman kasih jangkrik ya teman-teman bisa kasih 1 atau 2 ekor lah, 1 atau 2 ekor teman-teman bisa mainin. Nanti setelah jangkrik teman-teman kasih baru masukin pur. Nanti ya selang beberapa jam kalau teman-teman mau ngelakuin terapi ini lagi ya nggak apa-apa. Semakin sering burung diterapi ya semakin bagus, semakin cepet jinak. Ini awalnya ya itu yang saya bilang sama teman-teman, itu takut burung. Nah ini awalnya nih takut ini burung. Sekarang jadi kayak gini. Nah prosesnya itu ya teman-teman. Jadi sering-sering ditaruh rantai, terus sering-sering di terapi lapar kalau mau jinak gitu. Nah nanti teman-teman bisa lihat perkembangannya nih. Burung yang tadinya giras, wah kalau ngeliat orang tuh takutnya bukan main kayak gimana. Coba di terapi ini ditaruh lantai, terus di terapi lapar, sering ajak interaksi. Nah nanti kalau udah mulai burung udah mulai nyaman, nah baru teman-teman bisa gantung di tempat rame. Nah biasanya kalau udah melewati tahap ini gantung tempat ramenya, si burung malah nyaman gitu, nggak panik. Nah itu cara saya ya teman-teman, biar si burung ini malah turun. Biar si burung ini tuh sendiri. Ini tadinya giras, ini burung giras, tapi karena saya latih untuk terapi mental, terus terapi penjinakan, nah, teman-teman bisa lihat sendiri burungnya kayak gimana tuh. Kuping saya sakit. Tembakin kayak gini terus. Nah asik ya kalau punya suran kayak gini. Nah itu teman-teman ya, itu perawatan suren yang tadinya giras. Perlahan kalau teman-teman lakuin, dan nanti teman-teman lihat sendiri aja perkembangannya. Ini saya ngelakuin ini bukan comot sana sini, tapi emang saya ngelakuin ini tiap hari. Jadi burung yang giras, yang yang gerabakan, terus sampai yang parah tuh saya pernah punya tuh suran salto, sampai salto gitu. Wah udah saking takutnya gitu, saking girasnya. Tapi setelah saya lakuin ini, burungnya tuh jinak dan mau modelnya tuh kalau ada orang tuh nembak mau bunyi gacor gitu. Nah teman-teman lakuin aja perlahan, pelan-pelan, nanti sambil lihat perkembangannya. Mudah-mudahan kalau teman-teman ngelakuin secara konsisten, secara baik, secara benar, bisa cepat jinak. Tapi ya itu teman-teman, semua proses kan butuh waktu juga, nggak mungkin sehari 2 hari atau mingguan tuh. Saya waktu dulu pernah punya burung yang sampai salto tuh saya nanganin 6 bulan. 6 bulan tuh burung udah udah kesetan kalau ngeliat orang tuh salto sampai nabrak gitu kan, sampai sininya tuh pada hancur, hidungnya tuh pada hancur. Tapi setelah saya lakuin kayak gitu dan saya konsisten, saya sabar ngelakuinnya, ya hasilnya bagus. Nah itu pengalaman saya ngejinakin ini burung. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa jadi referensi teman-teman untuk nanganin suren yang giras, yang gerabakan, yang takut.
Demikian teman-teman ya. Terima kasih. Asik ya? Asik ini kopi.